Baik, saya akan menjelaskan tentang hukum perdata. Perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Di Jojo Diguno sebagai terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Burgerrecht Wibok atau Biwi pada masa penduduk Jepang. Hukum perdata merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subjek hukum. Subjek adalah pelaku, subjek hukum ada dua, yaitu manusia dan badan hukum. Hukum perdata ada karena kehidupan seseorang didasarkan pada adanya suatu hubungan, bagi hubungan berdasarkan kebendaan atau hubungan yang lain. Hukum perdata bertujuan untuk mengatur hubungan di antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, waris dan harta benda, kegiatan usaha dan tindakan bersifat perdata lainnya. Karena hukum perdata, rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Hukum perdata merupakan ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya, serta membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya serta membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Dalam hal ini, hukum perdata memberikan wewenang di satu pihak dan di lain pihak, membebankan kewajiban-kewajiban yang sepenuhnya, dan justru ini adalah inti aturan hukum. Jika perlu dapat dipaksakan dengan bantuan penguasaan. Baik, selanjutnya yaitu pengertian hukum perdata material dan formal. Pertama yaitu hukum perdata material. Pengertian hukum perdata material adalah menerapkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum material menentukan isi sesuatu perjanjian, suatu perhubungan atau suatu perbuatan. Dalam pengertian hukum material, perhatian ditujukan kepada isi peraturan. Kedua yaitu hukum perdata formal. Pengertian hukum perdata formal adalah menunjukkan, mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu dalam perselisihan, maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim. Hukum formil juga disebut pula hukum acara. Dalam pengertian hukum formil, perhatian ditujukan kepada cara mempertahankan, melaksanakan isi peraturan. Selanjutnya yaitu sumber hukum perdata. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum perdata adalah asal mula hukum perdata atau tempat di mana hukum perdata ditemukan, yaitu Vollamar membagi sumber hukum perdata menjadi 4 macam, yaitu KUHP perdata, traktat, jurisprudensi, dan kebiasaan. Dari 4 sumber tersebut dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan tidak tertulis. Yang dimaksud dengan sumber hukum perdata tertulis yaitu tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya, kaidah hukum perdata tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti terdapat dalam hukum kebiasaan.
Selanjutnya yaitu asas-asas hukum perdata. Beberapa asas yang terkandung dalam KUHP Perdata yang sangat penting dalam hukum perdata adalah: pertama, asas kebiasaan atau berkontrak. Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun, juga baik yang telah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Kedua, yaitu asas konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUHP. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diandalkan secara formal, melainkan cukup adanya kesepakatan kedua belah pihak. Ketiga yaitu asas kepercayaan. Yang ketiga itu asas kepercayaan, mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari. Kedua itu asas kekuatan mengikat. Asas kekuatan mengikat ini adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat. Asas persamaan hukum. Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras. Keenam yaitu asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah asas yang mendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Ketujuh yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Kedelapan itu asas moral. Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Ke-10 yaitu asas kepatutan. Asas kepatutan tentang dalam pasal 1339 KUHP. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya. 11 yaitu asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHP. Ke-12 yaitu asas itikat baik atau good faith. Asas itikat baik tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUHP yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak. Jadi kesimpulan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam pergaulan masyarakat. Jadi hukum perdata adalah hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan. Dalam peradilan hukum perdata diutamakan perdamaian karena hukum perdata itu tidak hanya difungsikan untuk menghukum seseorang tetapi juga sebagai alat untuk mendapatkan keadilan dan perdamaian. Terima kasih.